Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada siswa kelas 7, siswa baru MTSN 1 Kebumen tahun pelajaran 2020-2021 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa meskipun melalui internet. Tapi mudah-mudahan perjumpaan kita ini menjadi awal yang baik bagi kita semuanya untuk bersama-sama pada waktunya nanti belajar di MTSN Kebumen 1. Kemudian sholawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang layak menjadi uswah hasanah bagi kita semuanya, sehingga pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Siswa-siswa kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia, kegiatan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah yang biasa dikenal dengan istilah MOS atau masa orientasi siswa biasanya dilaksanakan secara langsung di madrasah. Hanya saja kali ini kita tidak bisa melaksanakan secara langsung karena kondisi yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini tidak mengurangi kualitas kegiatan matsama untuk tahun ini. Dan mudah-mudahan nanti kegiatan matsama ini tetap akan membawa banyak informasi, banyak pengetahuan bagi para siswa kelas 7 baru, sehingga pada saatnya nanti ketika sudah bisa masuk di MTSN 1, para siswa bisa lebih mudah dalam beradaptasi, lebih mudah dalam menyesuaikan diri atau mengikuti kegiatan di madrasah. Para siswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, selama kegiatan matsama, saya harapkan para siswa bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya karena banyak hal yang akan diberikan atau diberitahukan kepada para siswa, sehingga para siswa nanti perlu memahami atau perlu mengetahui seluk-beluk yang berkaitan dengan MTSN Kebumen 1, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di MTSN 1. Karena itu, maka selama kegiatan matsama ini silahkan diikuti dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terlewatkan. Sekaligus untuk mengurangi kegiatan kalian dalam memainkan HP yang sifatnya mubadir. Sebab saya yakin kebanyakan anak-anak selama wabah COVID-19 ini banyak yang main HP hanya untuk kegiatan yang sifatnya mubadir atau kurang bermanfaat. Maka untuk kegiatan matsama ini silakan nanti diikuti dengan sebaik-baiknya. Untuk session kali ini adalah kultum. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan, ini perlu perkenalkan terlebih dahulu, meskipun belum pernah ketemu, tapi paling tidak besok kalau sudah ketemu kalian akan ingat bahwa dulu ketika kegiatan matsama Bapak Ibu guru itu yang menyampaikan materi. Yang pertama perlu saya perkenalkan, nama saya Harmuzi, saya mengajar bahasa Arab. Para siswa yang saya banggakan, untuk selama berada di rumah, tadi sudah saya sampaikan, para siswa banyak sekali, saya yakin banyak sekali yang hanya memanfaatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Semisal tadi disampaikan hanya untuk main HP, main game, tiduran, bermalas-malasan, yang kadang-kadang
membuat orang tua itu tidak suka atau bahkan bahasa Jawanya itu sebel. Nah, maka saya berharap selama kegiatan macam ini nanti para siswa bisa memanfaatkan waktunya untuk menambah pengetahuan, untuk menambah informasi, sehingga bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat tadi. Dan saya harapkan meskipun selama wabah COVID-19 ini para siswa berada di rumah, tapi saya harap jangan hanya memanfaatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, semisal main game, terus hanya untuk tidur-tiduran dan sebagainya. Tapi silahkan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Kalian bisa memanfaatkan waktu untuk ngaji, misalnya membaca Al-Quran. Bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, silahkan latihan membaca Al-Quran. Bagi yang belum paham tajwid, silahkan belajar tajwid. Bagi yang belum bisa sholat, silahkan belajar sholat sebelum kalian masuk ke MTS Negeri Kebumen 1. Kenapa? Karena besok di MTS Kebumen 1, kalian masuk di MTS Kebumen 1 wajib harus sudah bisa baca Al-Quran dan harus sudah paham tajwid. Juga harus sudah bisa sholat, mulai dari takbir, mulai dari niat sampai salam. Harus hafal seluruh bacaan. Kalau besok kalian masuk di MTS Kebumen 1 kok ada yang belum bisa baca Al-Quran, pasti nanti kalian akan dibimbing secara khusus. Tapi meskipun ada pembimbingan secara khusus, paling tidak nanti kamu dalam satu sisi akan tertinggal dalam program tahfidz. Tidak hanya untuk belajar membaca Al-Quran, untuk sholat, untuk belajar sholat, atau kegiatan memperdalam ilmu tajwid, tidak hanya sekedar itu, tapi silahkan manfaatkan kegiatan-kegiatan yang lain untuk yang lebih bernilai positif, seperti misalnya membantu orang tua. Apa yang bisa kalian bantu silahkan kalian lakukan, sehingga paling tidak ketika kamu selalu menampilkan sikap yang baik, orang tua itu akan merasa bangga, orang tua itu akan merasa bahagia dengan keberadaan kalian di hadapan orang tua. Dan perlu diketahui bahwa kebanggaan orang tua atau kebahagiaan orang tua dengan keberadaan kalian pasti, menurut saya pasti akan menjadi doa bagi kalian. Dan ingat, doa orang tua itu lebih mustajab. Maka buatlah orang tua bangga, buatlah orang tua bahagia dengan keberadaan kalian. Jangan malah sebaliknya, kalian selalu menampakkan sikap-sikap yang membuat orang tua itu tidak suka atau tidak nyaman. Dan perlu dipahami juga atau perlu diketahui bahwa kebanggaan orang tua, ridho orang tua itu akan membuat ridho Allah Subhanahu wa taala atau ridho Tuhan, yang dalam bahasa Arab biasa diungkapkan ridho Allah ala ridhol walidain atau ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu berada pada ridho kedua orang tua. Demikian juga sebaliknya, jika orang tua marah, maka secara tidak langsung berarti Allah juga tidak suka, atau suhtullah fi suhtil walidain. Maka dari itu saya berharap kalian bisa memanfaatkan waktu di rumah dengan sebaik-baiknya, sehingga orang tua itu akan merasa nyaman dengan keberadaan kalian, dan kalian tetap akan bisa mendapatkan nilai positif meskipun selalu berada di rumah. Kemudian yang berikutnya perlu siswa ketahui bahwa nanti di MTS Kebumen 1 itu ada program yang setiap hari dilaksanakan, yaitu program untuk memperkuat hafalan Al-Quran, yaitu tahfidzul Quran, melalui sound yang dihubungkan ke seluruh kelas. Nah, jika nanti ada di antara kalian yang kemampuan belajar
istilahnya membacanya masih kurang bagus, tentu akan tertinggal. Maka dari itu perlu kalian persiapkan sedini mungkin, mumpung sekarang masih berada di rumah, belum bertemu di madrasah. Kemudian nanti juga ada pelajaran yang berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan masalah ibadah, seperti misalnya sholat yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Maka bagi kalian yang belum bisa belajar sholat, belum bisa melaksanakan sholat, silahkan untuk belajar sebaik mungkin di rumah. Belajar dengan siapa saja, yang penting kalian bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti di madrasah juga ada pelajaran yang mungkin ada di antara kalian, terutama yang dari SD itu, ada pelajaran bahasa Arab. Maka ketika kalian banyak mengenal kosakata Arab, meskipun kosakata Arab itu kalian selama ini belum mengetahui artinya, paling tidak ketika sudah pernah kenal, nanti ketika berada di madrasah akan lebih mudah untuk mengikuti kegiatan belajar bahasa Arab. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya cintai, untuk kegiatan di madrasah yang lain, ada kegiatan keagamaan yang lain, misalnya kegiatan sholat duha. Terus mungkin nanti pada bulan-bulan tertentu ada kegiatan keagamaan, misalnya peringatan Hari Besar Islam. Nah, jika kalian memiliki kemampuan atau memiliki talent untuk misalnya menyampaikan ceramah misalnya, maka nanti kemungkinan kalian juga akan diminta atau akan diharapkan untuk bisa menyampaikan latihan menyampaikan ceramah keagamaan. Dan itu penting sekali untuk menambah kualitas diri kita. Anak-anakku yang saya banggakan, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan matsama sampai akhir, dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk mengikuti kegiatan matsama ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.